Kekurangan vitamin. K utamanya mengganggu proses pembekuan darah dan kesehatan tulang. Berikut gejala utamanya berdasarkan informasi medis umum. Pertama, pendarahan berlebihan atau sulit berhenti, seperti mimisan, gusi berdarah, atau haid berat. Kedua, mudah memar di kulit, bahkan tanpa cedera keras. Ketiga, gumpalan darah kecil di bawah kuku atau bintik merah petechiae. 4. Feses hitam pekat atau berdarah, serta urin berdarah akibat perdarahan internal. Kelima, masalah tulang seperti kekurangan kepadatan mineral dan risiko patah tulang lebih tinggi. 6. Anemia akibat kehilangan darah kronis dengan gejala kelelahan dan pucat. Terakhir, gejala ringan seperti mengantuk, muntah, kejang, atau kulit kuning jaundice. Vitamin K merupakan vitamin penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang yang banyak ditemukan dalam makanan sehari-hari. Sumber utamanya meliputi sayuran hijau, buah, dan produk hewani. Sumber nabati, vitamin K, sayuran hijau seperti bayam 480 mkg per 100 gram segar. Kale 410 mkg per 100 gram matang. Brokoli dan kubis kaya akan vitamin K1. Buah-buahan seperti alpukat, kiwi, delima, blueberry, dan anggur juga menyumbang vitamin K dalam jumlah sedang. Kacang-kacangan seperti kedelai, kacang hijau, serta minyak nabati melengkapi asupan ini. Sedangkan untuk sumber hewaninya adalah produk hewani seperti keju, daging, terutama ayam dan hati sapi, atau ayam, telur, susu, ikan, dan udang kaya vitamin K2 yang baik untuk tulang dan jantung. Pertolongan pertama pada gigitan ular berbisa bertujuan memperlambat penyebaran racun, sambil segera mencari bantuan medis profesional. Langkah-langkah ini didasarkan pada pedoman kesehatan standar langkah pertolongan pertama. Jauhkan korban dari ular untuk mencegah gigitan berulang. Lalu pastikan korban tetap tenang dan minimalkan gerakan, terutama di area gigitan kedua. Posisikan area gigitan lebih rendah dari jantung. Untuk memperlambat aliran racun, lepas perhiasan atau pakaian ketat di sekitar luka sebelum. Bengkak, bersihkan luka ringan dengan air bersih dan sabun. Tutup dengan kain kering bersih, lalu segera bawa ke rumah sakit untuk diberikan obat anti bisa ular. Jangan mengisap racun dengan mulut. Memotong sayat luka atau memijat area gigitan karena bisa mempercepat penyebaran racun atau infeksi. Kolesterol tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas, tapi ada beberapa tanda yang perlu kamu waspadai. Pertama, rasa nyeri di dada atau angina. Ini terjadi karena penumpukan plak di arteri jantung. Kedua, sering merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Ketiga, munculnya benjolan kekuningan di kulit yang disebut xanthelasma, biasanya di sekitar kelopak mata. Keempat, kram di kaki saat beraktivitas yang hilang saat istirahat. Dan kelima, kesemutan atau nyeri di tangan dan kaki. Tapi jangan khawatir, ada cara mudah untuk menurunkannya. Pertama, perbanyak makan serat seperti dari buah, sayur, dan gandum utuh. Kedua, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ketiga, hindari makanan berlemak jenuh seperti gorengan dan makanan cepat saji. Keempat, jaga berat badan ideal. Dan yang terakhir, berhentilah merokok. Dengan gaya hidup sehat, kamu bisa mengendalikan kadar kolesterolmu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe ya. Bayangkan sendi kita itu seperti roda gigi pada mesin tua yang berharga jika tidak dirawat. Pelumasnya bisa berkurang, permukaannya ayus, dan gerakannya jadi terhambat. Bahkan menimbulkan bunyi yang bikin khawatir, tapi jangan khawatir. Banyak cara seru dan mudah untuk menjaga agar roda gigi sendi kita tetap berputar mulus, bergerak. Itu obat mujarab, jangan biarkan sendi berdiam diri terlalu lama. Olahraga ringan seperti jalan santai, bersepeda, taikai,
atau yoga bisa jadi teman baik sendi kita, gerakan lembut ini akan melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kelenturan, dan menguatkan otot di sekitar sendi, mengurangi risiko kaku dan nyeri. Bahkan, latihan beban ringan dengan botol air mineral pun bisa merangsang kepadatan tulang dan menguatkan otot, jaga berat badan ideal. Sendi pun bahagia. Setiap kelebihan berat badan akan memberi tekanan ekstra pada sendi penopang tubuh. Terutama lutut dan pinggul, menjaga berat badan ideal adalah salah satu hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk sendi-sendi kita istirahat. Cukup dan kelola stres, sendi juga butuh istirahat untuk regenerasi, tidur yang berkualitas akan membantu tubuh memulihkan diri. Selain itu, stres berlebihan bisa memicu peradangan di tubuh. Jadi, cobalah relaksasi atau lakukan hobi yang menyenangkan untuk menenangkan pikiran. Merasa gampang lelah atau sering sariawan? Bisa jadi itu tanda tubuh Anda butuh lebih banyak vitamin C. Yuk, kenali 5 gejalanya. Pertama, gusi mudah berdarah saat sikat gigi atau bengkak. Ini adalah salah satu tanda paling umum. Kedua, kulit menjadi kasar, kering, dan mudah sekali memar tanpa sebab yang jelas. Vitamin C sangat penting untuk produksi kolagen. Ketiga, luka gores atau memar butuh waktu sangat lama untuk sembuh. Ini karena proses perbaikan jaringan tubuh melambat. Keempat, sering merasakan nyeri pada sendi. Kekurangan vitamin C yang parah dapat menyebabkan rasa sakit. Kelima, Anda merasa sangat lelah dan sistem kekebalan tubuh menurun, sehingga gampang sekali terserang flu. Tapi tenang, meningkatkan asupan vitamin C itu mudah. Coba konsumsi 5 makanan super ini. Pertama, jeruk, si raja vitamin C yang klasik. Kedua, jambu biji yang kandungan vitamin C-nya bahkan lebih tinggi dari jeruk. Ketiga, paprika, terutama yang berwarna merah dan kuning. Keempat, stroberi, buah manis yang juga kaya akan antioksidan. Dan kelima, brokoli, sayuran hijau yang tidak hanya sumber serat, tapi juga vitamin C. Jadi, jangan lupa tambahkan makanan-makanan ini ke dalam menu harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat dan kuat. Sering merasa lesu atau nyeri punggung? Mungkin Anda kekurangan vitamin matahari atau vitamin D. Ayo kenali 5 tandanya. Pertama, sering sakit atau terkena infeksi. Vitamin D menjaga sistem kekebalan tubuh Anda tetap kuat. Kedua, kelelahan yang berlebihan. Merasa capek terus-menerus, padahal sudah cukup tidur. Bisa jadi gejalanya. Ketiga, nyeri tulang dan punggung. Vitamin D membantu penyerapan kalsium yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Keempat, suasana hati yang buruk atau depresi. Kadar vitamin D yang rendah sering dikaitkan dengan perasaan sedih. Kelima, rambut rontok yang parah. Ini bisa menjadi tanda kekurangan nutrisi, termasuk vitamin D. Selain berjemur di pagi hari, Anda juga bisa mendapatkan asupan vitamin D dari makanan. Ini dia 5 sumber terbaiknya. Pertama, ikan berlemak seperti salmon dan tuna. Kedua, kuning telur, bagian telur yang paling bernutrisi. Ketiga, jamur, terutama yang telah terpapar sinar UV. Keempat, susu dan produk olahannya yang telah difortifikasi atau diperkaya dengan vitamin D. Dan kelima, hati sapi, yang merupakan gudang nutrisi. Pastikan kebutuhan vitamin D Anda terpenuhi untuk tulang yang kuat dan tubuh yang sehat. Pernahkah Anda merasa lelah tanpa sebab atau luka sulit sembuh? Mungkin tubuh Anda sedang memberi sinyal. Mari kita bahas pentingnya zinc. Tanda umum kekurangan zinc adalah kuku rapuh dengan bintik putih, serta rambut rontok berlebihan. Perhatikan, perubahan ini zinc penting untuk indera perasa dan penciuman. Jika makanan favorit terasa hambar, itu bisa jadi sinyal kuat kekurangan zinc. Daya tahan tubuh menurun juga. Jadi tanda Anda akan lebih mudah terserang flu dan infeksi lainnya. Jangan khawatir, tiram adalah sumber zinc terbaik. Sedikit porsi saja sudah cukup memenuhi kebutuhan harian Anda. Jika tidak suka seafood, daging merah, biji labu, dan koken cikongen adalah sumber protein hewani dan nabati yang hebat. Kabar baik untuk pecinta coklat. Dark coklat juga mengandung zinc.
Namun, konsumsi tetap harus bijak ya. Dengan memenuhi kebutuhan zinc, Anda memberikan bahan bakar terbaik untuk imun dan kesehatan Anda. Sudahkah Anda makan sumber zinc hari ini?